Seorang terduga pengedar narkotika jenis sabu ditangkap tim Opsnal Satuan Reserse Polresta Kendari di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas kepolisian sudah siaga dan mengepung rumah terduga pelaku yang menjadi target operasi. Saat melakukan penangkapan, pelaku mengunci diri dari dalam ruangan dengan terpaksa petugas mendobrak pintu secara paksa. Dalam hitungan detik, petugas berhasil masuk dan melumpuhkan terduga pelaku tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 17 plastik bening berisi sabu dengan berat 16,66 gram, serta uang tunai sebesar Rp1.250.000 yang diduga hasil transaksi narkoba. Hasil penjualan digunakan untuk judi online, foya-foya, dan mencukupi kehidupan ekonominya. Dia ganjal pintunya. Kita sudah melakukan upaya persuasif supaya bisa dia buka, namun dia tidak kooperatif. Akhirnya kita perintah saya tindak lanjuti untuk didobrak pintu. Dan ditemukan di dalam barang bukti di dalam kamarnya bersama dengan timbangan, dengan saset kosen, dengan uang tunai. Terduga pelaku beserta seluruh barang bukti saat ini telah dibawa ke Mapolresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Narangnya dibuang kemana? Inilah video amatir penemuan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 14 kg asal Malaysia saat hendak diambil oleh seorang pelaku di sebuah lahan perkebunan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pelaku diketahui mengambil paket sabu tersebut atas suruhan seorang napi kasus narkoba berinisial HW yang sudah ditangkap sebelumnya oleh Mabes Polri. Untuk mengelabui petugas, barang-barang haram tersebut disembunyikan dalam drum berwarna biru. Setelah dibongkar, petugas pun menemukan sabu dalam bungkusan hitam seberat 14 kg lebih yang rencananya akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara dan Jakarta. Pengungkapan ini juga merupakan kerjasama antara Mabes Polri, Lapas Dumai, dan Bea Cukai. Adapun nilai barang bukti diperkirakan mencapai 26 miliar 500 juta dan diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 73 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Saat ini, para tersangka beserta barang bukti telah diamankan dan kami masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atasnya. Dari pengungkapan ini, petugas masih memburu satu orang DPO berinisial GR yang lolos saat akan dilakukan penangkapan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Seorang paugah yang masih bandel menjadi juru parkir liar ini diamankan petugas Satpol PP di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Meski sempat melakukan perlawanan, paugah ini tetap dibawa petugas untuk selanjutnya dikirim ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan. Selanjutnya petugas juga merazia satu persatu reklame serta spanduk yang terpasang di trotoar Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng. Tak hanya itu, puluhan ban bekas yang dijual di bahu jalan serta lapak PKL yang berada di bantaran Kali Mokerfart turut disasar petugas dan diangkut ke dalam truk. Operasi penertiban trotoar bertujuan mengembalikan fungsi trotoar untuk kepentingan pejalan kaki. Sementara sejumlah kendaraan angkutan umum dan mobil box yang terparkir sembarangan tempat juga tak luput ditindak petugas dengan penderekan paksa dari lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Aksi dua kelompok belajar tingkat pertama ini tengah tawuran di Jalan Maijen Sutoyo, Makassar, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar serta benda tumpul seperti kayu dan bambu. Bahkan terlihat salah satu pelaku tawuran terjatuh dan menjadi bulan-bulanan kelompok lainnya hingga mengalami luka serius pada bagian tubuh. Kejadian ini terjadi pada Selasa sore. Akibatnya warga pun resah lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran dan meminta polisi bergerak cepat meringkus para pelaku. Sementara petugas kepolisian kini tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Saya lihatnya dari sini motor, terus naik ke atas sana ke jembatan, kejadiannya di atas sana. Rame katanya, pada macet nih mobil di sini. Terus ada kebacok Nggak tahu dah ada yang kebacok atau enggak. pada lari-larian. Pada lari-larian ke kampung-kampung. Anak SMP? SMP, masih celananya SMP, bajunya kaos-kaos biasa. Oh, yang diduga anak SMP untuk korban sekarang masih di rumah sakit Kramat Jati, luka di kepala belakang. Korban ada selamat nggak tuh? Untuk ini dalam penyelidikan, kita belum bisa Kini salah satu pelaku sekarat mengalami luka bacok senjata tajam menempel di dada tersebut masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dari CCTV penganiayaan inilah menjadi salah satu bukti penting tertangkapnya pelaku yang berinisial DR oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam penangkapan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa handphone dan ATM milik korban. Pelaku mengaku tega menganiaya korban yang merupakan kekasihnya lantaran termakan api cemburu. Korban yang telah setahun lebih menjalin hubungan dengan pelaku diduga telah berselingkuh dengan pria lain. Tak terima, pelaku emosi dan menganiaya serta mengambil ponsel dan ATM milik korban di kamar kosnya di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula saat pelaku memutuskan hubungan dengan korban. Pelaku merasa tidak terima lantaran adanya orang ketiga. Pelaku pun melakukan penganiayaan dan mengambil HP serta ATM korban, di mana aksi tersebut terekam oleh CCTV dan viral di beberapa media sosial. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tak terima istrinya dihina di media sosial. Seorang pria dianiaya sejumlah orang di Kepulauan Riau, Batam. Dalam rekaman CCTV, pelaku bahkan membawa senjata tajam dan melukai korban. Pada aksinya, pelaku juga mengajak dua rekannya untuk menganiaya korban. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Melihat terluka parah, warga evakuasi korban ke rumah sakit. Tak berselang lama, ketika pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Penganiayaan dipicu, istri pelaku dihina di media sosial oleh korban. Korban diketahui sebagai mantan pacar dari istri pelaku penganiayaan. Kurang dari 1 kali 24 jam melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka berinisial IB dan dilanjutkan pada hari itu juga melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka berinisial DD dan RZ. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan 1 buah senjata tajam dan barang bukti lainnya. Dari Kepulauan Riau, Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat seorang pencuri kepergok warga ketika hendak mencuri sepeda motor yang terparkir depan toko bangunan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Garut. Pelaku yang merupakan warga Kecamatan Sukaresmi ini langsung diamuk massa. Beruntung petugas dari Polsek Cikajang datang ke lokasi sehingga pelaku dibawa ke Mapolsek Cikajang. Saya barang bukti
Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta beberapa kunci yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Telah terjadi percobaan pencurian yang mana sempat viral di medsos. Nah, dari itu diduga pelaku itu berusaha untuk membongkar kunci kontak sepeda motor, yang mana korban lagi bekerja. Pelaku dengan menggunakan kunci T atau kunci asta berusaha membongkar kontak kendaraan tersebut. Diketahui pelaku sudah sering melakukan aksi pencuriannya di sejumlah lokasi. Kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Ya udah, ayo sini kamu nyerahin diri. Lu keluar sama gua. Ya udah. Salah satu pelaku jambret perhiasan emas 15 gram ini terpergok warga hingga kabur ke sebuah rumah kontrakan Jalan Pasar Asmk, Tambora, Jakarta Barat. Warga berusaha menangkap, namun pelaku membawa senjata tajam. Apa? Iya, gua nggak takut. Apa. Takut jadi bulan-bulanan warga, pelaku nekat menaiki atap rumah hingga berada di atas loteng. Pelaku akhirnya pasrah saat polisi naik ke atas loteng dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dua pelaku berinisial I, 23 tahun dan W, 24 tahun, beraksi dengan mengendarai sepeda motor, menjambret kalung emas warga yang tengah belanja di Pasar Asmk. Kedua pelaku residivis atas kasus yang sama ini nekat beraksi untuk biaya menikah. Tiba-tiba dari belakang kalung emas dari korban ditarik paksa sehingga menyebabkan kerugian emas sebesar 15 gram. Dilakukan oleh pelaku atas dasar ekonomi karena untuk I sendiri ingin melaksanakan acara pernikahan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ya, cepat lagi Pak. Dari rekaman seorang pengendara, terlihat pelaku menggunakan penutup wajah mencuri road stud atau lampu mata kucing yang berada di Jalan DI Panjaitan, tepatnya Simpang Susung Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pelaku mencongkel satu persatu lampu mata kucing yang ada di kawasan tersebut dan menaruhnya di sebuah gerobak. Sudin Perhubungan Jakarta Timur menyayangkan adanya pencurian lampu mata kucing yang merupakan fasilitas umum dan berfungsi sebagai penanda jalan. Polisi menyebut total sebanyak 17 lampu mata kucing diketahui hilang diduga dicuri oleh pelaku yang merupakan seorang pemulung. Polisi kini masih memburu pelaku. Ya, itu kejadian di Selasa dini hari yang diduga dilakukan oleh pemulung karena dia ada gerobaknya dan dia mukanya ditutup, dia kayak ninja dan tidak bisa terekam, mukanya tidak bisa terekam oleh CCTV semua, tertutup oleh masker. Selain pencurian lampu mata kucing, pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga terekam video amatir pengendara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalankan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tiap sudut Masjid Jami Al-Hidayah yang berada di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat ini dibersihkan oleh tim Town Manajemen KEK MNC Lido City. Masjid Jami Al-Hidayah menjadi masjid keempat setelah sebelumnya. Program ini menyentuh Masjid Al-Azim, Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Huda yang berada di KEK MNC Lido City Bogor.
Program Peduli Masjid yang diinisiasi MNC Lido City dan MNC Tourism Indonesia serta MNC Peduli ini merupakan bentuk komitmen kepedulian terhadap masyarakat sekitar kawasan, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas ibadah. Kegiatan hari ini sebenarnya melanjutkan kegiatan program Peduli Masjid kita yang merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Selain pembersihan dari lingkungan sekitar masjid, di dalam masjid, ya karpet-karpet kita bersihkan, jendela-jendela, termasuk juga kamar mandi dan tempat wudhu. KEK MNC Lido City menargetkan program Peduli Masjid akan selesai menyentuh 8 masjid sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sangat terbantu sekali, dan ini memang yang kedua kali ya. Yang kedua kali dilaksanakan pelaksanaan bersih-bersih tahun kemarin dan tahun sekarang ini, dan memang ini satu yang sangat diharapkan oleh Masjid Jami Al-Hidayah. Melalui program ini, KEK MNC Lido City, MNC Tourism Indonesia, dan MNC Peduli menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, demikianlah jumpa kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.